Ketika sekelompok pengawal sedang memindahkan uang ke rumah, dia menelepon pengurus rumah tangga dan bertanya apa yang sedang terjadi. Pengurus rumah tangga mengatakan uangnya terlalu banyak. Perusahaan kehabisan tempat untuk menyimpan uang, sehingga mereka harus membawa pulang uang tersebut. Gadis itu tertawa dan meminta mereka untuk menyimpan uang mereka di 20 kamar. Kemudian dia meletakkan gelasnya di atas meja. Dia jatuh dari tempat tidur. Nyatanya, itu hanya mimpinya. Faktanya, Ersa adalah seorang wanita miskin di dalam bus. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa mantan suaminya telah menjadi miliarder. Dia pingsan karena terkejut dengan berita ini. Pada saat konferensi ini, mantan suaminya, bernama Nata, berterima kasih kepada istrinya atas dukungannya. Sementara Ersa memberitahu para penumpang bahwa Ozan bisa begitu sukses berkat dia. Tapi semuanya mengira aku berbohong. Saat bekerja di restoran, dia menemukan bahwa kedua pelanggan itu membicarakannya. Dia sama suksesnya seperti sekarang ini karena dia menceraikan istrinya. Saya mendengar bahwa mantan istrinya menyimpan setengah dari harta miliknya. Ersa menjadi marah. Dia memukul kepala mereka dengan mesin penggesek kartu. Tak lama kemudian, dia dibawa ke kantor polisi. Pria itu mengatakan dia tiba-tiba dipukuli sementara Ersa mengatakan dia menghinanya karena dia adalah mantan istri Ozan. Mendengar ini, semua orang tertawa. Tidak ada pria yang menginginkan saya menjadi istrinya. Jika Anda benar-benar mantan istri Ozan, mintalah dia untuk datang ke sini. Ersa tidak tahu harus berkata apa karena pernikahannya telah berakhir. Saya tidak ingin dia melihat penampilannya saat ini. Saat itu, telepon Nata berdering, dia bahkan menyimpan ponsel lamanya C. Ainet kemudian memberitahu Nata apa yang telah terjadi. Tetapi Nata menjawab bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tanpa diduga, Nata muncul ketika dia melihat siluet Ersa yang dikenalnya. Emosi dalam dirinya sangat kompleks. Ersa berbalik, dia terkejut melihatnya sebelum dia pergi. Ersa berterima kasih padanya. Tapi Ozan bilang jangan ganggu dia nanti. Hal ini membuat Ersa merasa sedang diejek. Karena bukan dia yang menyebut Nata di sini. Penampilan Ozan di sini tidak diharapkan darinya. Dia mengatakan kepadanya jika dia tidak menyebarkan berita bahwa saya akan menyimpan setengah dari hartanya untuk tidak menyebabkan masalah ini. Nata menjawab, saya sudah lama melupakan Anda. Saya punya uang sekarang. Kau akan mencariku. Jadi percakapan ini berakhir dengan tidak bahagia. Di masa lalu, Nata adalah orang yang miskin. Karena Nata tidak dapat menemukan investor untuk ide-ide kreatifnya. Kehidupan di rumah itu sepenuhnya berada di tangan Esra. Esra bekerja di berbagai pekerjaan untuk membayar sewa dan tagihan. Tapi Nata tidak peduli. Ketika dia duduk di sofa sebentar, dia mematikan lampu karena mereka tidak membayar tagihan tepat waktu. Menikahi pria yang tidak peduli dengan segala sesuatu di sekitarnya telah membuatnya benar-benar hancur. Meskipun demikian, Ozan mengatakan dia harus pergi untuk terus mengerjakan proyek tersebut. Ketika dia kembali ke rumah, Ersa ingin menceraikannya. Dia tidak ingin melanjutkan hidup ini. Faktanya, dia mengorbankan segalanya untuk Nata, termasuk hipotek rumah. Tapi saat ini, dia sangat marah padanya. Di sisi lain, Nata tidak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya, dia muncul di restoran tempat Ersa bekerja. Kemudian dia meneleponnya dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu Heras. Dia bilang dia sibuk, tapi Nata tidak keberatan. Dia memberitahu dia tentang lokasinya dan menutup telepon Ersa. Kemudian dia melakukan pembelian baru untuk menemuinya. Sekretaris membawanya ke kantor Nata. Dia segera meminta maaf padanya atas apa yang terjadi kemarin. Berpikir hubungan mereka akan menjadi lebih baik. Nata tiba-tiba memberinya kontrak dan meminta Ersa untuk menandatanganinya. Isinya Ersa akan menerima ganti rugi dengan syarat mulai hari ini keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Jadi dia memberinya cek. Ini mengejutkan Ersa. Tapi Nata mengatakan menginginkan ini, tidak ketika saya tidak punya uang. Echas, sekarang aku punya uang, dia muncul di depanku. Kata-kata Ozan menghancurkan hati Ersa. Namun, dia menyembunyikan kekecewaannya dan menandatangani kontrak. Kemudian dia merobek cek itu dan melemparkannya ke wajahnya. Jangan gunakan uang kotormu untuk menghinaku. Saya tidak percaya Anda menjadi orang seperti itu ketika Anda menjadi kaya. Kemudian keluar dari kantor. Sayangnya seorang wanita menumpahkan kopi panas padanya. Dia tidak menerima permintaan maaf apapun, tetapi dia juga ditegur.
Tak lama kemudian, seorang pria bertanya apakah dia terluka. Heras segera kehilangan kesabarannya. Dia menangis mengatakan bahwa banyak hal yang sayangnya terjadi padanya hari ini. Pria itu menghiburnya. Dia membantunya mengatur napasnya. Itu menstabilkan emosinya. Kata-katanya membuat Ersa tertawa. Ersa menyeka air matanya, berterima kasih padanya dan pergi. Menatapnya. Sepertinya pria ini telah jatuh cinta padanya. Sekitar waktu ini Nata muncul. Faktanya, dia adalah sahabat Nata. Ketika Ersa pulang, semua orang tahu bahwa dia baru saja bertemu Nata. Kakak laki-lakinya, Ekrem ingin tahu berapa banyak uang yang diberikan Nata kepadanya. Ersa mengatakan Nata memberinya cek. Mendengar ini, Krem dengan senang hati memeriksa saku Ersa, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Ersa mengatakan dia merobek cek di depan Nata. Krem bertanya mengapa dia melakukan ini. Ersa menjawab bahwa uangnya bisa merusak harga dirinya. Untungnya, ayahnya setuju dengannya. Tanpa diduga, keesokan harinya, Krem mencari Yan. Nata tahu bahwa kremasi muncul di sini demi uang. Jadi dia memberinya cek. Tak lama kemudian, Krem membawa cek itu ke kamar mandi. Dia perlahan membukanya dan sangat senang mengetahui jumlah yang tertulis di atasnya. Dalam perjalanan pulang, dia melihat seorang anak laki-laki dan memberinya uang. Tapi 1 detik kemudian, dia bertemu dengan rentenir. Dia dibawa ke pinggiran kota yang sunyi. Mereka mengancam akan menguburnya hidup-hidup jika dia tidak membayar hutangnya tanpa pilihan lain. Dia membawa uang yang baru saja dia terima untuk melunasi hutangnya. Kemudian dia kembali ke rumah dengan tubuh penuh lumpur. Setelah mengetahui bahwa Echen bertemu Ozan dan menerima uangnya, sang ibu memukulinya dengan marah. Belakangan, Ersa bertemu Nata dan bertanya mengapa dia memberikan uang itu kepada saudaranya. Nata mengatakan Anda berpura-pura tidak membutuhkan uang itu. Tapi Anda meminta saudara Anda untuk datang dan mendapatkan uang saya. Ersa bilang dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya ingin mengembalikan uang itu kepada Anda, tetapi saudara laki-laki saya menggunakannya untuk melunasi utangnya. Nata tertawa. Ersa mengatakan apapun yang terjadi, dia akan mengembalikan uang itu. Nata mengatakan itu tidak penting karena mereka tidak perlu bertemu lagi. Sebelum berangkat, Ersa bertanya kepada Otan mengapa hari pencatatan perusahaan dipindahkan ke hari perceraian. Dia mengatakan bahwa dia menerima uang yang diinvestasikan hari itu. Dan dia juga mendapatkan kehidupan baru. Ersa berkata selama seluruh proses ini, saya selalu mendukung Anda, tetapi Anda tidak memberitahu saya apapun. Nata berkata dengan marah, yang saya ingat hanyalah Anda mengusir saya dari rumah. Yang membuat saya terlihat seperti tunawisma. Kamu belum pernah mencintaiku sebelumnya, jadi tidak. Hidupku. Kemudian dia pergi dalam perjalanan pulang. Ersa marah saat melihat foto Nata tersebut, namun melihat kabar perekrutan tersebut. Kemudian dia memiliki pemikiran yang berani. Dia bertemu Ainet dan menceritakan rencananya. Saya ingin bekerja di perusahaan Nata, membuatnya jatuh cinta lagi padanya dan kemudian menghancurkannya. Ainet mengira itu tidak mungkin, tapi Ersa tidak menyerah. Keesokan harinya, dia pergi ke perusahaan Ozuna untuk melamar. Ketika dia melihat kandidat muda dia merasa kurang percaya diri. Pada saat ini, Musa muncul. Kakeknya mengatur agar dia magang di perusahaan tersebut. Saat melihat Ersa, keduanya tertawa dan mengobrol gembira. Kemudian mereka diberitahu bahwa pemilik perusahaan akan berpartisipasi dalam wawancara ini. Sesaat, Ersa khawatir. Ketika Ozan muncul, dia bingung. Dia ingin pergi. Pon meneleponnya. Ketika Ersa berbalik, Nata terkejut. Ersa, ini aku. Sekretaris berkata Anda tidak ingin menciptakan peluang untuk diri sendiri. Nata menggelengkan kepalanya menyuruhnya untuk menolak. Tapi Ersa tiba-tiba berubah pikiran. Nata melihat resumenya. Ingin mengenakan hal yang sulit melihat dia pernah bekerja sebagai konsultan mode. Nata bertanya seperti apa pekerjaan ini. Bahkan, dia baru saja selesai menjual barang-barang yang ada di stoknya. Dia menjawab pertanyaan ini dan akhirnya mendapat 2 poin tambahan. Nata menanyakan produk apa yang dia jual selama menjadi manajer. Saya dulu bekerja di supermarket. Tapi Ersa dengan terampil mengubah topik pembicaraan. Para pemimpin senior terkesan dan mengapresiasi Ersa. Ketika dia pergi, Nata mengiriminya pesan teks. Ingin berbicara dengannya di taman dekat perusahaan. Di sana dia bertanya mengapa dia ingin bekerja di perusahaannya.
Ersa mengatakan saya lebih memenuhi syarat untuk dipekerjakan di perusahaan daripada orang lain. Terima kasih atas dukungan saya di masa lalu. Anda mendapatkannya hari ini. Tapi Nata menyuruhnya untuk tidak membicarakan masa lalu. Ersa mengejar Nata dan berkata saya harus berlutut agar Anda setuju. Ozuna merasakan Ersa yang mengejutkan. Dia berpikir sejenak, tapi akhirnya marah. Aku pasti tidak berlutut di depanmu. Nata tahu tentang ini, jadi dia pergi meninggalkan Ersa untuk marah. Ketika Nata kembali ke kantor, dia menemukan bahwa Ersa adalah kandidat terbaik. Dia membuang laporan itu ke tempat sampah dengan tekad untuk tidak mengizinkannya masuk ke perusahaan. Saat Ersa berbicara dengan sahabatnya, dia melihat Ibu Otan. Ketika dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Ainet mengatakan bahwa mereka telah pindah ke sini. Dia ingat ibu mertua ini. Saat mengambil foto pernikahan, dia bersikeras untuk berada di tengah. Selain itu, dia berkompetisi di kursi bersama menantunya. Dia berpura-pura sakit di dalam mobil untuk duduk di samping putranya. Hubungan ini membuatnya ingin menjadi gila. Memikirkannya, Ersa merasa dia baik-baik saja. Jika dia tidak tiba-tiba diganggu, mantan ibu mertuanya muncul dan bertanya apakah dia menyesal melihat mantan suaminya menjadi miliarder. Kemudian dengan sengaja, dia membual tentang emasnya di depannya meskipun demikian. Yang itu mengatakan tidak peduli berapa banyak uang yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda, itu tidak akan berhasil. Sarkasme itu membuat ibu mertua marah. Ketika dia kembali ke rumah, dia menelepon putranya dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah pindah ke lingkungan lama. Mendengar hal tersebut, Nata langsung prihatin. Dia kembali ke tempat tinggalnya dan melihat Ersa di jendela. Melihat Nata, ibunda Ersa dipenuhi dengan kegembiraan. Biasanya Nata menelepon ibunya, tetapi dia menyadari bahwa itu sudah tidak pantas lagi. Ibunya, adegan ini buru-buru dinaiki di pagar. Perkelahian pecah antara dua wanita. Ersa juga menasihati kedua belah pihak, tetapi tampaknya tidak berhasil dengan baik. Meskipun mereka telah kembali ke rumah, mereka terus mengutuk musuh. Pada malam hari, Ersa menemukan Nata di jalan dan bertanya mengapa dia tidak berani merekrutnya. Apakah karena dia takut mencintainya lagi? Nata membantahnya dengan mengatakan itu tidak mungkin. Ersa melanjutkan, Anda akan mempekerjakan saya jika Anda tidak takut. Nata menjawab bahwa tidak perlu membuktikan apapun kepadanya. Ersa sedih karena rencananya tidak berhasil. Setibanya di rumah, Otan bertanya kepada asistennya apakah dia menunjukkan bahwa dia takut pada Ersa. Asisten setuju mendengar itu. Nata juga tidak bisa membantahnya. Pada malam yang sama, dia kembali ke kantor, mengeluarkan laporan dari tempat sampah dan menandatanganinya. Keesokan paginya, Ersa menerima kabar bahwa dia lulus wawancara. Dia sangat senang tidak bisa mempercayainya. Dia bertanya pada ibunya apakah dia sedang bermimpi. Kemudian ibunya menamparnya, yang mengejutkannya di hari pertama kerjanya. Ketika Ersa melewati Nata Musa, dia tertawa bersama Nata. Nata tertawa terbahak-bahak membuat Ersa mengira Nata sedang menertawakannya. Dia tenggelam dalam pikirannya tanpa menyadari bahwa pekerjaan Nata baru saja dimulai. Episode 1 berakhir di sini. Beritahu saya jika Anda ingin menonton episode 2. Terima kasih.